Istiqlal. Apa nih kita perlu ini pentingnya Pak. Ingat zamannya Pak Harto dulu ya. Kebaikan. Iya. Bertiga, Gek. Ayo Pak, tiga penting. Pertama, Pak Ustadz. ayo, jaga seksin ya. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan air siap minum ini insya Allah menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba apa jajal dulu. Coba. Bawa kopi aja satu. Ya. Macam-macam. Oh, silakan Pak Direktur. Aku memang seger. Seger. Tidak asin lagi Pak ya. Alhamdulillah Saudara Barudi hilang asinnya, tinggal enaknya. Tapi ini jelas ini asin ya Pak ya. Ini sumbernya. Iya. Biasanya asin ini luar biasa ini. Seger. Asinnya nggak ada Barudi? Iya, sudah. Dijamin, Pak. Borot ini bocor. Oh Pak. Tidak ada juga yang lain. Kenapa? Iya. Oh ini kalau yang dari sini. Kalau yang untuk isi galon dari mana? Ini Pak, sebelah sini. Ah ini operator yang saya tugaskan coba. Ini coba. Sudah training nih Pak, Ini Sudah di training. Selama 1 minggu. Tapi ingat ya, BPPT tetap didampingi terus ya. Siap. Kalau ada apa-apa nanti catatan apa-apa tetap harus. Sebang isi, anu gue. Kalau ngisi Coba. gula ini sebelah kiri, Tombol. tombol ini baru tombol. Isi itu nggih. Sudah isi itu. Berapa menit itu satu galon? Sekitar 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Ya ini untuk proses pengisian balonnya. Nah, ini untuk pengisian galonnya. Untuk ngisi nanti mencucinya tinggal dibalik. Kalau nyuci tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Coba Pak, carikan teknologi yang bisa 2-3 detek jret. Bisa kan? Ya, dipikirkan. Memang maaf, takes time ini. Karena produksinya 5.000 liter per hari. Kalau pakai sekali jret 5 galon. Kita Mesin ya. Ini mesinnya. Iya. Dan coba di otomatis gitu loh. Ini kan sangat tergantung manual. Keker beleber kok. Jadi coba dibikin semacam timer ketika mengisi sudah Tangki. Oke. Jadi itu satu. Kedua ini berapa watt listriknya? 2000-an. 200. Saya siapkan 3.500. Harus 16 ampere. Maka siapkan setidaknya untuk siang nanti PV. Nah, Galonnya. karena kayak kan Di sini ngambil itu sumurnya. Ini kan lumayan, setiap ini menghemat biaya produksi. Dan PV hari ini kan sudah dijamin sekitar 25 tahun, artinya awet. Ini apa ini? Proses isinya. Coba Pak BPPT, pakai PV bisa kan? Tenaga surya? Ya, bisa. Kan gitu, berapa panel saja? Satu panel itu kan 200 watt, 300. Bayangkan 10 panel itu kok. Dan lain sekali memperindah juga kok cantik. Nah, malah ya ada yang tetap buat satu panel. Artinya apa? Tutup di 8 panel lah, atau 10 panel lah, 4.000 ya. Setidaknya itu membantu. Nah, nanti di sistem dengan PLN, undang PLN itu kalau ini ngisi maka PLN berhenti, kalau ini nggak ada PLN yang ngisi. Contohnya ke rumah saya pasang di rumah rooftop. Ini yang sedang diinstal adalah 10.000 watt. Jadi yang efektif kalau siang seluruhnya adalah. Tapi kalau pas lagi diisi itu tak matikan. Enggak, otomatis.
Oh, Nanti otomatis. kalau begitu sinar matahari mencukupi untuk mengangkat ini, itu otomatis mati. Nanti ada. Oh, gitu. Ininya itu sudah mohon maaf, teknologi yang sudah biasa. Jadi pikirkan, ini mohon maaf ya, kalau ada budget yang sudah bertanggung jawab menjadi 7 misalnya, ternyata nggak ada dalam pemerintah tahu 3.000 watt itu ekuivalent dengan 30 juta aja. Betul gitu? Itu sudah dengan panelnya yang matic otomatis ngatur di listrik. Kemarin tak coba 2200, berarti kan 10 ampere. Nggak kuat. Tanya. Hanya saya naikkan lagi dari Makanya 3.500 watt lah, maka pasang panel listrik yang 4.000, yang 400 itu kan hanya 10 lembar saja, dan indah terjadinya. Sekaligus biar itu teknologi terapan dan pintar sekali. Hitung budgetnya lagi. Lagi tidak ada alasan teknis dan non teknis. Kalau ada budget yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, budgetnya saya. Coba, artinya apa? Duitnya dari saya. Bisa nggak masukkan dalam gimana caranya? Itu harus jadi soalnya gitu, jangan nggak jadi karena gini Pak, karena ini bukan bagian dari repot kalau gitu. Nah, kalau hanya sekedar budget saja yang bertanggung jawab adalah saya 50 juta ada. Biar menjadi percontohan Pak misalkan. Jadi sekali konsep tuntas itu, ini ada tenaga matahari, menghemat sekali, sangat menghemat. Contohnya saya, biasanya saya membayar listrik karena kita sekitar 12.000 watt, itu bayar listrik sekitar ya hampir sebulan ya 12 juta juga. Sekarang hanya 6 juta kita bayar. Nah, 50% yang membantu. Kan bisa dijual-jual ke PL. Ya, itu namanya sistem ekspor itu istilahnya. Ada. Nanti bisa dipasang sini alatnya. Orang pemasang tenaga surya sudah tahu sih bagaimana switch di sini untuk kalau ada siang dia pakai ini, kalau masih memenuhi. Begitu sinar matahari sudah belerat, itu maka pakai PLN. Pakai membantu sekali. Sangat sangat. Jadi gini Pak BPT ya, Pak selamat ya, dipikirkan bahwa ini adalah tenaganya tenaga surya. Tuh, kedua cara mengisinya jangan ngecat begini, ya ada 51 yang matic. Ini ada 2 Pak, di sana ada 14. Belah ya, intinya jangan manual, kayak kebablasan gitu, bleber ya kan. Oh ini teknologi yang sangat pakai semacam timer gitu kan, dan itu kan pasti ukurannya lah, secara volumenya menjadi presisif. Saya kira itu, tapi bahwa ini saja udah begini luar biasa kalau bisa datang. Terima kasih sekali Pak. Bayangkan. Lagi pada happy nih dengan melihat air minum siap, air siap minum. Nah, bagaimana tanggapannya untuk air siap minum, gimana tanggapannya Bu? Oke, bagus, enak. Ada manis-manisnya. Ada manisnya. Seger ya. Ya, sekarang sudah nggak kesulitan nggih Bu? Ya, Ini kok alhamdulillah. mirip Terima kasih banyak. Bu Emi apa mirip Bu Emi? Bukan, itu Bu Iqbal itu. Bu Iqbal ya. Iya. Ini. Udah usah. Udah tahu ini aku siang. Iya. Gitu. Iya, luar biasa. Semoga dengan air siap minum. Iya, nanti luar biasa. Tuh. Oke, cus. Iki Bu sapa kuwi lali aku Bu sapa ya? Gede kan kok lupa. Oh, Bapas, iya. Jenenge apa Bu sapa? Sapa jenenge Bu? Mustaqimah. Bu Mustaqimah. Ya. Luar biasa keren. Nah, ini adalah penandatangan kerjasama. Dari BPPT dengan ketua yayasan Al-Huda. Ya, kita berikan aplaus. Dan mohon tetap untuk berada di tempat. Untuk yang kedua, penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara antara Kepala Biro Umum BPPT RI Bapak Insinyur Guntur Haryanto MM dengan Ketua Pengurus Yayasan Al-Huda Sirau Bapak Haji Musyaddad Fikri Nur SH MSI. Disaksikan oleh Ketua Komisi 7
DPR RI dan Sekretaris Utama BPPT RI. Ya, silakan diperlihatkan, silakan untuk diambil gambar atau diabadikan. Dan yang ketiga, penyerahan. Baik, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Kita akan menyaksikan peresmian dari teknologi air siap ini. Kenapa BPPT bisa berperan memberikan teknologi air siap ini? Yang pertama adalah BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Itu telah lahir undang-undang baru tahun 2019 tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan BPPT itu sebagai lembaga pengkajian penerapan mempunyai 7 peran penting, mulai dari perkayasaan, kemudian clearing teknologi, audit teknologi, kemudian ada alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi. Dengan ketujuh peran ini, BPPT ditugaskan untuk bisa menghasilkan inovasi. Tetapi bukan hanya menghasilkan inovasi, BPPT dituntut untuk bisa melaksanakan pemanfaatannya. Salah satunya adalah melalui difusi teknologi. Jadi pemanfaatan inovasi itu adalah bisa melalui hilirisasi industri, di hilirisasi industri, atau memang bisa melalui difusi teknologi, bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dan Pak Sugeng Suparwoto ini selalu berpesan kepada semua lembaga Litbang Jirap atau LPNK seperti BPPT, LIPI, LAPA, dan Batang, bahwa kami di lembaga Litbang Jirap tidak hanya bekerja di awang-awang. Jadi tidak hanya memikirkan yang teknologinya tinggi, seperti pesawat misalnya, industri, dan lain-lain. Tetapi teknologi tepat guna yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah dari pusat teknologi lingkungan sudah bisa menghasilkan yang disebut dengan teknologi air siap minum atau ASIM. Kenapa ini juga menjadi penting diterapkan di lokasi Yayasan Al-Huda Sirobi? Tadi saya sangat terharu Pak di sini, Pak Zaid, karena ini adalah lembaga yang sangat penting sebagai pembinaan SDM ke depan. Dan cukup lengkap, mulai dari LK sampai SMP, SMP. Mungkin kita membayangkan di tahun 2045 itu adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun 2035 Indonesia memasuki apa yang disebut dengan middle income trap. Jebakan penghasilan menengah. Karena bahwa nanti pada tahun tersebut di atas 60% adalah usia produktif. Sehingga saat sekarang lah yang paling penting masanya untuk menyiapkan generasi-generasi ke depan di tahun 2045 di mana 100 tahun Indonesia merdeka, supaya bisa lepas dari jebakan penghasilan menengah yang disebut dengan middle income trap. Kalau kita tidak bisa keluar dari middle income trap, maka kita tidak bisa menjadi negara maju. Akan menjadi negara yang seperti ini terus. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, adalah generasi yang harus disiapkan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2040. Oleh sebab itu, kenapa saya sangat terharu, bangga bahwa di Yayasan Al-Huda Sirobi ini
bagian dari proses bangsa ini untuk menyiapkan generasi ke depan, supaya siap keluar dari jebakan middle income trap. Kemudian kenapa teknologi air siap minum ini bisa berperan? Karena banyak di negara ini yang memang sangat kesulitan air. Jadi bayangkan bagaimana kita bisa konsentrasi melakukan pembinaan pendidikan kalau untuk air pun sulit. Bahkan di beberapa lokasi beberapa kandungan mineral yang sangat tinggi menyebabkan menurunnya kesehatan. Jadi memang air siap minum itu tidak sembarangan juga manfaatnya untuk membentuk generasi terdepan. Di beberapa lokasi jauh di Indonesia Timur saya pernah menyaksikan seperti di daerah Manggarai. Begitu ibu-ibu setiap hari harus berjalan 3 km menembus bukit hanya untuk mencari air bersih. Jadi memang rasa syukur ini Pak Kiai adalah rasa syukur yang harus selalu kita betul-betul disyukuri. Sumber airnya tadi pun walaupun hasil, tapi dengan teknologi air siap minum ini menjadi yang layak untuk diminum, yang bisa menyiapkan generasi penerus bangsa kita menghadapi tahun emasnya kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Air siap minum ini bukan pertama kali diterapkan di sini. Itu sudah hampir di seluruh Indonesia, lebih dari 40 lokasi, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi, di Papua. Jadi memang sudah dirasakan baik itu di pesantren, di lembaga pendidikan, di perkantoran, di sekolah. Ini merupakan bakti teknologi dari BPPT. Sesuai apa yang diarahkan oleh Pak Sugeng Suparwoto di DPR, BPPT harus bisa menyentuh kepada masyarakat. Dan teknologi air siap minum ini merupakan teknologi yang dirancang cukup maju dari Pusat Teknologi Lingkungan dengan teknologi membran melalui 3 proses penyaringan, mulai dari membran back filter, kemudian membran ultrafiltrasi, dan reverse osmosis. Tentu dengan seperti itu maka makin meningkatkan kualitas airnya. Tidak cukup sampai di situ, untuk terhindar dari bakteri maka dilengkapi dengan sinar ultravioletnya. Oleh sebab itu, arsenum itu sudah dilakukan pengujian berkali-kali, terbukti memenuhi persyaratan sebagai air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatannya. Bahkan beberapa testimoni dari beberapa pesantren di seluruh Indonesia yang sudah merasakan arsenum itu kualitasnya lebih baik dari air yang dari pesantren. Lebih beruntung lagi, arsenum ini kalau dikeluarkan dari pesantren itu katanya bisa menambah barokah sehingga lebih laku. Testimoninya seperti itu. Jadi semoga di Yayasan Al-Huda Zero ini arsenum ini tidak hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan semua warganya, tetapi juga ke depan bisa secara mandiri meningkatkan usahanya, dan tentu akan memperkuat dari peran Yayasan Al-Huda Zero itu untuk membentuk generasi penerus kita. Dan arsenum itu kan punya kapasitas 5.000 liter per hari. Kalau untuk 2.000 atau 3.000 insya Allah cukup. Tetapi tentunya kan tidak semuanya tinggal di sini, mungkin. Sehingga kalau standar penggunaan adalah 1,5 sampai 2 liter per hari, maka kapasitas 5.000 liter itu bisa untuk mencukupi 2.500 sampai 3.000 orang per hari. Nah, seperti itu ini cukup mencukupi. Kita berharap bahwa ini memang sangat bermanfaat untuk Yayasan Al-Huda Zero air siap minum ini tidak hanya menyiapkan kebutuhan air minum, tetapi juga sebagai proses pembelajaran untuk para siswa atau para santriwati di sini. Karena tentu nanti akan perlu proses maintenance dan pengoperasian. Dan itu semoga bahwa semua siswa atau santri yang ada di sini bukan hanya disiapkan secara iman takwa pendidikannya, tetapi juga belajar
ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena bangsa ini tidak bisa dibangun tanpa tersedianya SDM ITEK. Sebab itu, kami juga berharap bahwa ke depan setelah selesai melalui jenjang pendidikan dari sini, siswa-siswi dari sini merupakan generasi penerusnya. Kalau kami menyebutnya panggilan mimpi sebagai founding father dari BPT yang bisa meneruskan cita-citanya bahwa bangsa Indonesia juga harus siap merebut kemampuannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga ini bermanfaat dan membawa barokah buat kita semua. Dan kami dari BPT bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ambil pusing. Kowe gelem ora gelem kudu dadi kepala MTS. Asalnya nggak mau itu Mas Sugeng. Saya paksakan. Kowe urip di lingkungan sini, satu syarat yang disyaratkan oleh ayah, ojo senang sulaya, ojo senang padu. Nek ana wong ngajak sulaya jangan dilayan, ngajak padu ojo dilayan. Wis ana bagiane sing bales, itu istilahnya. Maka saya tekankan di sini jangan coba-coba menggunakan sistematika keras dan ngerasi orang. Perlu kami kenalkan bumi persada Sirau Pacing Tanwa ini adalah bukan penduduk manusia seperti kita-kita ini. Mayoritas penduduknya tidak tampak kelihatan dari mata. Itulah perjuangan ayah, harus menghadapi yang tampak dan juga yang tidak tampak. Bumi yang ditempati oleh ayahnya Pak Musaddat itu bumi miliknya orang yang menjadi tokoh ilmu klinik, namanya Kaki Tir. Akhirnya oleh ayah berkah doanya barangkali tidak betah di situ, pergi akhirnya di tempat. Yang kedua, pesantren dan pendidikan di sini, terutama pesantrennya berdiri pada tahun 25. Masjidnya pada tahun 15. Di Sirau masjid yang paling kuno nomor 2-nya adalah di sini Al-Huda, yang paling pertama kali berdiri, yang ada di ujung barat sana. Alhamdulillah, satu demi satu sang anak yang jumlahnya kalau hidup semua keluarga saya 18. 12 itu akeh. Tapi tinggal 10, 6 itu putra, 4 putri. 6 seluruhnya adalah pemain sepak bola. Dan yang paling nyeleneh dan menarik main sepak bolanya ayahnya Pak Musaddat. Dulu namanya Taifur, ganti dengan Mutobi. Aneh, ketika dribble dicegat sang lawan, itu bukan lari lewat sampingnya, tapi lewat belakangannya. Belakangan itu bahasa Inggris. Aneh nyata, memang luar biasa. Kalau memasukkan bola, itu kiper seakan-akan tidak tahu bola itu akan masuk dari sebelah mana. Pinter sekali, sama dengan Gus Mustafa Bisi. Yang ketiga, kalau tadi Pak Sugeng menyatakan orangnya kok ternyata kecil, itu memang dari unsur nama Pak Sugeng yang membawa martabat Pak Sugeng barangkali melintas jalur-jalur yang jarang dilalui oleh orang. Maka Nabi dalam sabdanya, alimu awladakum wa ahsinu asma'ahum. Ulangan anak-anakmu jenengi sing bagus.
Maka kalimat sugeng tidak ada yang artinya tidak baik. Sugeng dirahu, sugeng segalanya. Orangnya kecil, itulah diantaranya. Muhaimin Iskandar kan kecil. Itu istrinya kawan akrab anak saya. Sampai detik ini, saat ini adalah selalu komunikasi. Hampir tidak jadi dengan Iskandar siapa yang meluruskan anak saya. Inilah jadi sedikit mengenai saya arahkan pandangan ini. Madrasah sekolah itu memang awalnya berbentuk memang cuma ya asal-asalan saja menurut pesantren. Akhirnya untuk tingkat MI berdiri pada tahun SK-nya turunnya 52. Kalau untuk SLTP-nya MMP tahun 62 dan seterusnya sampai sekarang. Maka tidak ada barangkali orang yang sangat bersyukur seperti yang saya rasakan. Sebab sayalah hamba Allah yang mengalami segala sesuatu apa yang terjadi di bumi ini. Belanda datang, yang dicari adalah ayah saya. Setiap pagi jam 7 pesawat terbang melintas di atas. Mungkin mau nyari ayah saya atau mungkin pondoknya akan dibom. Tapi insya Allah mungkin tidak kelihatan dari atas. Maka bom dilepaskan di Karanglo, mungkin di jalur kereta api, tidak di sini. Alhamdulillah, itulah diantaranya. Ayah dicari berkali-kali, dikepung Wakul Binoyo Mangat pesantren dan kiainya jam 3 malam sampai menjelang subuh. Saya termasuk menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Semua anak buah Belanda itu di depan balai saya dengan senjata menghadap rumah. Ujung tombaknya seakan-akan tidak akan bisa lepas ayah. Tapi ayah tetap berbesar hati, bahkan mengajak anaknya Wafri dan Said, kalau wahid merah. Setelah melihat dari ujung barat sampai timur senjata menghadap rumah, akhirnya kayak saya Said, betul Pak, kalau tak lebih mau. Mukhasis kecil cuma lihat saja, terperana dengan setengah. Tapi ayah tidak ambil pusing, pegang pintu, langsung keluar dari pintu gerbang itu lewat batang hidung mereka. Tapi satu pun tidak ada yang menyapa dan tidak ada satu pun senjata yang meledak. Ini yang sedang saya cari doanya. Kalau ketemu nanti saya kasihkan sama Pak Sugeng. Biar diam-diam datang sini menemui Pak Ustadz ada apa-apanya. Itulah. Tapi akhirnya ayah pun ditangkap di Bulusari. Karena ternyata semua orang Syiah sudah dikumpulkan di Bulusari, termasuk ayah yang ditangkap. Jam 12 siang dicari ayah saya. Mana kiainya? Akhirnya datang juga. Semua orang mengatakan bahwa Kiai Mukri akan ditembak di sini. Tapi setelah menghadap komandan Belanda berhadapan langsung, bilangnya apa? Ini kacamatamu ya? Iya. Ini silakan pegang. Sana pulang. Ini juga sedang saya cari doanya. Belum ketemu. Masya Allah. Inilah kulun biasa. Ini semua kisah nyata yang terjadi dan saya termasuk diantaranya yang menyaksikan jalannya roda apa yang dikembangkan. Makanya sekali lagi pesantren itu Aimadul Bilad, Saka kuning negara, insya Allah. Makanya tidak salah dan sangat benar insya Allah dengan apa yang diberikan kepada pesantren berupa namanya air, bisa tajri min tahtial Anda, bisa mengalir di bawah surganya dan bisa dirasakan enak semuanya oleh para santri dan lingkungan yang ada di sini. Allahumma amin amin. Maka sekali lagi
kami sangat bersyukur sekaligus berdoa mudah-mudahan apa yang para bapak berikan di dalam hidup kehidupan lingkungan sini khususnya para santri akan bisa juga menghilangkan rasa yang tidak enak selama ini yang namanya penyakit corona. Ini tidak bisa kita lepas, sudah sunnatun ilahiyatun, itu tidak bisa dilepas. Makanya apa yang menjadi aturan baik itu dari agama, ikhtiar yang berbentuk batiniah harus kita lakukan, ikhtiar lahiriah berupa masker dan lain sebagainya. Ini maskernya datang tadi pagi Pak Sugeng dari alumni namanya Beni dari Petimuan, membawa masker karena dia membuka usaha tadi berhasil, maka datang pagi-pagi kasih masker, ada tulisan sekali, maka saya pakai biar Bapak kenal dengan prototip Tolibin. Allahumma kali kita, Allah sudah berfirman untuk astagfirullahaladzim, silakan berdoa, akan saya kabulkan. Kalimatnya akan saya kabulkan, bentuknya fi'il mudhari. Jadi yakin, hakul yakin, asal doa dilakukan dengan penuh keyakinan itu akan dikabulkan. Kapan dikabulkan doa itu? Mungkin pada kita ini anak cucu bisa. Mungkin doa itu akan jatuh diterima oleh sang anak atau cucu. Banyak orang tuanya ilmu tidak, harta tidak, ketakutan minta kepada Allah muncul ada pada anak atau cucu. Bagian orang tuanya barangkali cuma saember, tapi berdoa terus. Pelewedanya ini loh yang melebar ke anak cucu. Tidak sedikit mengasah santri sini yang demikian. Maka upayakan doa ini mudah-mudahan akan terkabul, tidak terjadi kesulitan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa dawwa ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kahwa mazidah, wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man alaiha wa anta arhamur rahimin. Allahumma bihaqqi asma'il husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Sami, ya Basir, wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barakatil Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqqil Fatihah inna nas'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil muta'ali min wahdatil kamli wal adadil muqaddasi li kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sadiya ala Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil aqdami li kulli mawjud. Salatan tusabitu biar qulubanal iman, salatan tusabitu biar qulubanal iman, salatan tusabitu biar qulubanal iman,
وتحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآية وتسلمنا بها من العاهات والآفات وتسلمنا بها من العاهات والآفات وتسلمنا بها من العاهات والآفات وتفتح لنا نور الجنة نور النعيم نور النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ببركاتها وسرها وبحقها يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.